Pemirsa, warga Ciketing Udik, Bantar Gebang, Bekasi digegerkan dengan penemuan mayat anak perempuan berinisial GH yang terbungkus karung di lubang galian jet pump sedalam 2,5 meter. Jasad anak perempuan berusia 9 tahun itu ditemukan di belakang rumah pelaku berinisial D. Kronologis kejadiannya berawal dari orang tua korban, inisial M, melaporkan peristiwa anaknya hilang ke RT. Kemudian dari RT beberapa warga melakukan pencarian di kelurahan tersebut. Kemudian hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 RT dan beberapa warga mendatangi rumah pelaku, di mana pada saat Pak RT dan beberapa saksi masuk ke ruangan atau ke rumahnya pelaku, tidak ditemukan korban, tapi ditemukan ada satu lubang di dalam rumahnya sedalam 1 meter. Kemudian atas kecurigaan tersebut, Pak RT dan warga keluar dari rumah dan melaporkan ke Polsek Bantar Gebang. Selanjutnya, Polsek Bantar Gebang dipimpin oleh Ibu Kapolsek beserta Kadit Reskrim dan Pak RT beserta warga lainnya melakukan pemeriksaan ulang di rumah pelaku. Pada saat itu dilakukan pemeriksaan di belakang rumah pelaku dan dipimpin langsung oleh Ibu Kapolsek. Ditemukan di dalam satu lubang galian tanah sedalam lebih kurang 2 meter. Di dalam itu terdapat ada mesin pompa air dan juga ada satu karung berwarna putih dengan tali tambang warna kuning. Itu setelah disenter ditemukan karung tersebut. Setelah diangkat ke atas oleh tim, kemudian dibuka, ternyata korban di dalam karung tersebut dalam keadaan tidak bernyawa. Diduga pelaku melakukan rudal paksa terhadap korban sebelum akhirnya korban dihabisi nyawanya. Awalnya pelaku tidak mengakui telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Terakhir, setelah hasil otopsi diketahui alat kelamin korban mengalami kekerasan di sisi kiri, itu terdapat selaput darah robek. Untuk motif, tim Asik Force sedang bekerja karena mereka harus melakukan asesmen kepada pelaku dan keluarga korban dan warga sekitar. Pengkerahinan kapan? Secepatnya kami koordinasi dulu ke Mabes. Ya, usut punya usut, jasad bocah perempuan yang ditemukan rupanya sempat terlihat bermain dengan teman sebayanya di sekitar rumah pelaku. Namun bocah perempuan tersebut tiba-tiba hilang. Lantaran keluarga tak kunjung menemukan korban, pihak keluarga akhirnya melapor ke Polsek Bantar Gebang. Bahkan bapak sering main di sini. Saya kenalnya juga dia beli pasir saya dulu. Selama ini saya kenal, saya tidak tahu namanya siapa. Baru terjadi sekarat, baru tahu namanya Pak Didi. Tapi pasien itu video beberapa saya nggak tahu. Nah, tiba-tiba hari Kamis kita ke Limus. Pulang ada rame-rame anak hilang jam 11 siang hari Jumat. Karena sementara itu untuk mencurigakan aja. Karena antara dengan positif sebelum itu. Tapi dengan itu belum berani karena belum ada yang berwajib takut bermasalah. Kalau aneh bilangnya sadis sih, punya kemanusiaan. Terus yang aneh dengar katanya malah pembunuhnya itu tetangga sendiri, orang dekat sendiri, tidak jauh dari rumahnya. Kok bisa? Tapi kita kan nggak tahu sifatnya manusia. Manusia kan beda-beda, Wak. Yang baik, kadang depan orang baik, tapi belakangnya itu jahat. Soal apa ya, bocah yang dibunuh, terus ada ya pokoknya penganiayaan sama anak kecil. Buat saya apa ya, anak kecil itu kan kalau di agama saya tuh
titipan. Jadi otomatis anak itu harus dijaga gitu. Terus kayak mungkin zaman sekarang dengan berkembangnya media gitu, gampangnya diakses media, orang jadi kayak punya motif buat bikin ini dan sebagainya, mungkin ada terinspirasi dan sebagainya. Sementara itu, seorang ibu harusnya menjadi garda terdepan untuk melindungi anak-anaknya. Namun berbeda dengan R, seorang ibu muda yang justru tega melakukan tindak pelecehan terhadap anaknya sendiri yang masih balita. Dalam video yang beredar di jagat maya, terlihat R melakukan tindak pelecehan terhadap putranya. Sontak saja video tersebut membuat geger netizen. Mirisnya R melakukan tindakan asusila tersebut dan menyebarkannya ke media sosial. Pihak kepolisian pun langsung tanggap untuk mengusut kasus pelecehan seksual yang dilakukan R. R pun akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Menurut penuturan R, dirinya tega melakukan tindak tak terpuji kepada anaknya lantaran R diimingi uang sebesar 15 juta rupiah jika mau membuat video asusila dengan anaknya oleh seseorang yang dia kenal di media sosial. Pelaku pun juga mendapat ancaman akan menyebarkan foto pelaku tanpa busana ke publik. Si pemilik akun Facebook itu mengancam, justru kemudian mengancam tersangka agar tersangka mau berhubungan dengan suaminya, kemudian divideokan dan dikirim ke dia lagi. Tersangka menolak karena suaminya tidak ada di rumah, kemudian yang ada hanya anaknya, seorang anak laki-laki. Akhirnya si pemilik Facebook itu meminta tersangka agar tersangka melakukan hubungan badan dengan anak laki-lakinya. Akibat perbuatannya, R terjerat pasal berlapis tentang Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, serta Undang-Undang Pelindungan Anak. Astagfirullahaladzim, saya mendengar berita ini, melihat, jujur saya sangat sedih, saya sangat menyayangkan dan sangat kecewa. Walaupun memang mungkin terdesak ekonomi, kesulitan secara ekonomi, masih banyak cara yang baik, yang halal yang bisa dilakukan untuk bisa mendapatkan uang, untuk bisa menafkahi anak-anak, tapi dengan tidak merusak mental anak kandung sendiri. Perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang tidak normal, dan perbuatan yang tidak menunjukkan kalau itu orang yang beriman gitu. Ternyata kalau memiliki iman, mau ditawarin seberapapun mahal, seberapapun besarnya nilai nominal itu, ya nggak mungkin lah, janganlah. Ini anakku sendiri gitu. Kayak gue aja sebagai orang tua, gue kerja kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk anak. Di sisi lain, belum genap setahun menikah, rumah tangga Bunga Citra Lestari diterpa kabar tak sedap. Sang suami Tiko Aryawardana terjerat kasus hukum. Tiko dilaporkan Arina atau Awe, mantan istrinya, atas dugaan penggelapan uang sebesar 6,9 miliar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Tiko diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan saat menjabat sebagai direktur di perusahaan yang didirikan bersama Awe yang kala itu menjabat sebagai komisioner. Iya, jadi awal ada pelaporan berkaitan dengan dugaan penggelapan dengan jabatan. Yang kami laporkan adalah saudara TA berkaitan dengan adanya awalnya bisnis antara TA dengan Awe. Mereka membuat bisnis bersama di bidang F&B. Nah, di tahun 2016 tersebut mereka berbisnis bersama, posisinya TA itu yang melakukan operasional dan AW adalah sebagai pihak komisaris. Nah, di 2019 TA akhirnya memberikan informasi kepada AW bahwa bisnis tersebut tutup. Nah, namun kan biasanya kalau perusahaan itu ada yang namanya profit and loss, laporan keuangan gitu loh. Nah, jadi si TA ini memberikan laporan kepada AW tidak lengkap atas laporan tersebut. Nah, kami melihat bahwa ada perbedaan atau adanya yang tidak kesesuaian antara laporan tersebut. Nah, akhirnya dari pihak klien kami, AW
melakukan audit eksternal. Nah, berkaitan dengan audit tersebut ada temuan-temuan yang kita bisa lihat waktu itu saat diberitahukan kepada auditor bahwa ada dugaan yang harus diberikan pertanggungjawaban. Nah, itu yang sekarang ini kita sedang proses di Polres Jakarta Selatan. Bahwa kami dari Polres Metro Jakarta Selatan benar menerima laporan tentang adanya peristiwa dugaan tidak pidana penggelapan, di mana dalam hal ini sebagai terlapor saudara inisial D yang bekerja pada saat itu, yang bersangkutan bekerja di salah satu perusahaan, mantan istrinya inisial AW. Ya, sebagai komisaris, Awe rupanya mempercayakan dan tak mau ikut campur serta menyerahkan semua kegiatan perusahaan kepada Tiko. Namun kepercayaan Awe justru disalahgunakan oleh Tiko hingga mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Kecurigaan Awe muncul saat tahun 2019, Tiko mengaku jika mau menutup perusahaan lantaran tak sanggup membayar sewa. Saat operasional aja, teman-teman. Jadi 2016 itu sampai 2019. Kan harusnya kan perusahaan itu ada yang namanya kan laporan pertanggungjawaban. Saat itu saudara TA sebagai direktur gitu loh memberikan laporan yang mana menurut kami bahwa laporan tersebut itu tidak lengkap. Laporan tersebut tidak lengkap, akhirnya makanya kami melakukan audit seperti itu. Jadi perusahaan ini dianggap tutup. Dan pada tahun 2021, kecurigaan Awe kepada Tiko makin menguat saat Awe menemukan 2 dokumen berupa laporan profit and loss yang mencurigakan. Merasa ada yang janggal, pihak Awe pun akhirnya melakukan audit investigasi dan ditemukanlah penggunaan dana sebesar 6,9 miliar yang tak jelas peruntukannya. Tak ada itikat baik dan penjelasan dari mantan suaminya, Awe akhirnya memilih melaporkan Tiko ke polisi. Lantas mengapa laporan terhadap Tiko cukup lama diproses oleh pihak kepolisian? Jadi sejauh ini untuk prosesnya pada saat ini sudah masuk proses penyidikan, di mana berdasarkan 2 alat bukti yang sah, kami tingkatkan dari proses penyelidikan ke proses penyidikan. Adapun saksi yang sudah kami periksa sebanyak 5 orang saksi, ditambah juga kami mendapatkan hasil audit eksternal dari keuangan. Mungkin itu aja yang kami sampaikan. Untuk prosesnya masih berjalan. Demikian ya. Laporannya udah lama ini. Di tahun 2022, tanggal 23 Juli tahun 2022. Kejadiannya sebelum tanggal 22 itu. Setelah perkara ini naik sidik, seharusnya pihak kepolisian sudah mempunyai agenda-agenda, dan kami yakin sekali Polres Jakarta Selatan objektif, transparan, dan pasti akan melihat perkara ini memang benar-benar secara terbuka lah. Ya, terjerat kasus hukum membuat kehidupan Tiko dan BCL menjadi sorotan. Apalagi Tiko dan BCL menggelar pernikahan yang megah dan mewah di Bali yang dihadiri sederet selebriti ternama. Tak hanya itu, gaya hidup Tiko yang dianggap glamor membuat netizen bertanya-tanya, mungkinkah uang yang diperoleh Tiko merupakan hasil penggelapan yang dilakukannya? Benarkah Tiko terancam hukuman 5 tahun penjara? Yang bersangkutan sudah menghadiri, jadi pada saat proses penyelidikan sudah kami wawancara, kami klarifikasi. Selanjutnya nanti kami di dalam proses penyidikan ini kami akan panggil juga yang bersangkutan. Saat ini hasil audit yang akan kami pakai untuk laporan di laporan polisi ada 6,9. Tapi setelah kami audit secara eksternal tidak sampai sebegitu. Kalau kita laporinnya pasal 374, Mbak, penggelapan dengan jabatan. Ancaman hukumannya 5 tahun ya. Maksimal 5 tahun. Ya itu kan kembali lagi ya teman-teman bahwa audit itu kan mereka kan melakukan pemeriksaan atas dari apa yang kita sudah berikan. Kalau versi dari pihak penyidik sudah menyatakan seperti itu ya kita kembalikan karena kewenangan semua ada di pihak kepolisian.